Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan tentang tafsir. Adapun kata tafsir, secara etimologis berasal dari basoro yubasiru tafsiron, yaitu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pengeluaran yang bukan hak. Dengan demikian, tafsir diartikan sebagai penggunaan harta pada sesuatu yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku tafsir biasanya disebut juga dengan mubasir. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari tafsir. Yang pertama adalah saat kita membeli kuota internet, tetapi hanya kita gunakan untuk menonton YouTube, bermain game online, ataupun media sosial. Yang kedua adalah kita selalu menyalakan televisi sepanjang hari tanpa kita menontonnya. Yang ketiga adalah saat kita berwudu dengan menggunakan air yang terlalu banyak atau berlebihan. Yang keempat adalah saat kita membeli makanan terlalu banyak, maka kita akan mensisakan makanan tersebut. Yang kelima adalah saat kita membeli pakaian dengan hanya kita menyukainya saja tanpa kita membutuhkan pakaian tersebut. Yang keenam adalah kita selalu berkunjung ke mall ataupun ke tempat-tempat lain hanya untuk menghabiskan uang dan waktu dengan sia-sia. Yang ketujuh adalah kita selalu mengganti HP kita dengan HP keluaran terbaru, padahal HP kita yang lama masih bisa digunakan kembali. Yang kedelapan adalah kita selalu membeli buku yang baru, padahal buku yang lama pun kita belum tentu membacanya. Membelanjakan harta yang kita miliki, urutan pertama kali adalah kepada yang dekat akan haknya, seperti anak, istri, dan orang tua. Selanjutnya kepada orang miskin, ibnu sabil, dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uangmu secara boros. Allah SWT berfirman, dan berikanlah hartamu kepada orang yang dekat akan haknya, seperti orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uangmu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah keluarga syaitan, dan syaitan akan ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Untuk dampak negatif dari perilaku tabzir, yang pertama adalah harta yang diperoleh akan cepat habis, padahal pemenuhan kebutuhan itu belum dilakukan secara sempurna. Yang kedua, tidak memiliki tabungan masa depan. Dan yang ketiga, tidak peduli dengan kehidupan sosial, karena hartanya ini dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sederhana atau kesederhanaan, karena mereka ini sifatnya gila harta dan selalu ingin hidup mewah. Kemudian menimbulkan sifat iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Kenapa? Karena saat seseorang yang memiliki sifat tabzir, mereka hanya akan terpaku pada harta atau materi, sehingga sifat kikir dan sombong akan melekat pada dirinya. Dan apabila orang lain telah lebih dahulu memiliki sesuatu yang mereka belum miliki, maka mereka akan timbul sifat iri dan dengki. Nah, kemudian jauh dari sikap bersyukur, mereka tidak bisa bersyukur karena pikirannya hanya untuk harta. Lalu yang terakhir, menurut Quran Surat Isra ayat 26-27, orang yang boros merupakan teman dari syaitan, yang mana sifat ini sangat dibenci oleh Allah. Begitu. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui di awal video, tabzir merupakan perilaku pemborosan yang akan berakhir pada kemudorotan. Nah, berarti tabzir merupakan perilaku jelek kan? Nah, jadi kita harus melakukan tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan itu seperti
membuat prioritas kebutuhan. Jadi bulan ini kamu butuh apa, jadi itu yang diprioritasin, jangan liatin apa gitu beli gitu, nggak boleh. Lalu yang kedua, bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah. Jadi kalian itu harus bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah. Jadi jangan tergesa-gesa. Jadi misalnya kalau ada ini, alah udah rusak langsung beli. Jadi nggak boleh. Jadi harus lebih mikir kritis gitu loh. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dapat menahan hawa nafsu yang timbul akibat setan-setan yang ada dekat kita. Jadi kalau misalnya kamu lebih sering sholat, kamu lebih sering zikir, lebih sering ngaji, otomatis hawa nafsu yang ada di diri kamu lebih terpendam, lebih bisa kamu jaga agar tidak menimbulkan sikap tabzir tersebut. Yang keempat, selalu bersyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang ada di dunia ini. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah agar Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan yang kelima, menstabilkan pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran yang kita keluarkan lebih besar dari pemasukan yang kita dapatkan. Oke teman-teman, bye-bye. Hikmah dari menghindari perilaku tabdzir. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur akan pemberian nikmat dari Allah. Yang ketiga, membuat prioritas kebutuhan dengan tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Yang keempat, bersikap dewasa dalam memutuskan masalah. Yang kelima, menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan.